Nah, yang disebut dengan udhiyah adalah wahiyah ismun lima yudbahu minan na'ami yawma idzin nahari wa ayyami tasyriki taqarruban ilallah. Suatu nama bagi hewan yang dipotong atau yang disembelih minan na'ami, hewan itu dari ingon-ingon atau dari binatang ternak. Yauma idin, di hari raya Idul Adha dan juga di hari tasyrik. Tuman tujuannya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut udhiyah. Nah, daripada definisi ini bisa saja satu, setiap orang yang memotong hewan di tanggal 10, 11, 12, 13 itu bisa saja dikategorikan kurban. Hewannya apa saja, mau kambing, mau sapi, mau unta, termasuk ayam gitu kan, karena bahasanya juga hewan ternakan gitu. Nah, ini terlalu umum gitu kan, makanya nanti akan dijelaskan mana yang dikategorikan kurban. Bahkan kata Ibnu Abbas, annahu yakfi iraqatuz zami walau min dujajin. Cukup untuk mengisi definisi kurban secara umum atau udhiyah secara umum, menyembelih di tanggal 10, 11, 12, 13 walaupun memotong ayam jago gitu. Ini wa ayyamit tasyrik, dan juga tujuannya adalah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti walaupun dipotong tanggal 10, dipotong tanggal 11 atau hari tasyrik, tapi tujuannya untuk dijual seperti jagal di pasar, itu tidak termasuk kurban walaupun dipotongnya tanggal 10, 11, 12, 13. Karena apa? Tidak termasuk taqarruban ilallah. Ini mah yang disebutkan udhiyah di sini adalah satu nama bagi yang dipotong dari seekor hewan yang memenuhi syarat untuk berkurban di hari 10 dan ayam tasyrik, dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kurban atau udhiyah. Satu, beres. Yang kedua, bagaimana hukumnya kurban atau udhiyah? Apakah udhiyah itu sunnah? Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah, muakkadah ataupun yang lainnya? Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah atau berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah ala kifayatin, dalam keadaan wajib fardu kifayah. Berarti fa iza ata biha wahidun min ahlil bait kafa an jam'im. Andaikan itu adalah sunnah muakkadah dan sunnah kifayah, maka apabila dalam satu rumah yang berkurban hanya satu orang, maka itu tertanggung semua isi rumah tersebut oleh satu orang yang berkurban. Karena itu sunnah muakkadah dalam kondisi kifayah, kan gitu, bukan ain. Nah, yang kedua ada lagi kurban itu atau udhiyah itu hukumnya wajib dengan apa? Illa binadrin, dengan cara bernazar. Nah, di sini berarti dalam hukum udhiyah terbagi dua. Ada udhiyah sunnah muakkadah,
ada udhiyah yang wajib. Yang sunnah muakkadah yang mana dan yang wajib yang mana? Nah, ini satu persatu kita baca gitu kan. Yang disebut dengan sunnah muakkadah adalah sunnah yang dikuatkan tatkala seseorang sudah mempunyai rezeki lebih untuk membeli hewan kurban gitu kan. Lalu itu dipotong di hari 10, 11, 12, 13, itulah orang yang sunnah muakkadah. Adapun yang wajib itu dengan nazar. Cuman di sini nazar itu banyak, ada nazar mu'allaq, ada nazar hukmi, dan juga banyak lagi yang lainnya. Nah, termasuk di kita nih, di kita sekarang itu apakah masuknya kepada nazar atau kepada sunnah muakkadah? Tinggal lihat di sini. Fal awal man wa hukman. Ada nazar hukum, ada nazar mu'allaq. Contoh seperti begini kalau nazar mu'allaq. Kalau saya sembuh misalkan penyakit di hari atau di bulan Syawal, maka saya akan bernazar memotong hewan kurban nanti di bulan Idul Adha. Maka motong hewan kurban tersebut menjadi wajib, gitu kan. Dan nantinya juga akan beda hukum dagingnya kalau yang wajib dengan yang sunnah. Nah, ada juga nazarnya nazar hukmi. Seperti gimana? Alayya an udhahi bihadihi. Saya akan memotong dengan hewan ini. Hewannya sudah ada misalkan ya. Padahal belum masuk di hari 10, 11, 12, 13. Maka hewan tersebut sudah dikategorikan itu hewan nazar. Itu nazar hukmi namanya. Ataupun dengan bahasa seperti ini, ja'altu hadhihi udhiyatan, akan menjadikan kepada hewan ini untuk dijadikan hewan kurban. Maka hewan tersebut menjadi kurbannya kurban wajib. Apabila wajib sebelum dipotong misalkan ketabrak, itu wajib diganti. Nah, di kita ini sekarang itu sudah menjadi kategori nazar yang sekarang. Kenapa? Karena datangnya atau niatnya atau hewannya kita sudah menentukan bahwa itu akan dipotong, maka itu hewan yang ada sekarang yang sudah dipersiapkan itu sudah termasuk kepada hewan nazar hukmi namanya. Maka itu adalah jadi wajib. Makanya panitia hati-hati menjaga hewannya, jangan sampai main ke jalan tertabrak lagi. Yang harus mengganti siapa? Kalau memang dari yang pemiliknya sudah diserahin gitu. Makanya kita mah di sana kalau selama-lama mah enggak. Terus siapa yang enak aja kan, tapi kita yang menjaga tiap malam tiap ini. Nah ini karena itu sudah nanti nazar hukmi namanya. Kalau nazar tatawu atau nazar sunnah muakkadah mah seperti ini contohnya nih. Pas tanggal 10, tanggal sekarang belum punya uang nih. Pas tanggal 9, 10 lah kita punya uang. Waduh, kayaknya ini mumpung lagi ada uang nih, saya beli kambing saja atau sapi buat 7 orang, beliin. Nah, beli langsung dipotong. Itu nazar itu termasuknya kepada kurbannya atau udhiyahnya, udhiyah sunnah muakkadah. Kalau untuk sekarang jauh-jauh sebelumnya sudah ditentukan, itu mah sudah masuk kepada kategori
hukum nazar, makanya jadinya hukumnya wajib gitu kan yang sekarang. Cuma nazarnya nazar hukmi. Kenapa? Kalau kita nanya kepada pemiliknya hewan, "Mang, ini hewan buat apa?" "Ini buat korban." Nah, ini percis dengan bahasa alayya an udhahi bihadihi kan gitu. Atau misalkan ditanya, "Mang, mau kemana?" "Saya mau beli hewan buat kurban." Nah, berarti pas beli ditanya lagi, "Mana hewannya?" "Ini buat apa?" "Ja'altu hadhihi udhiyatan." Akan menjadikan hewan ini untuk berkurban nanti di tanggal 10. Maka dari situ hewan itu sudah termasuk kepada nazar. Karena belum datang waktunya, hewannya sudah ditentukan untuk dipotong. Maka itu termasuknya nazar. Paham ya? Insya Allah.